Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, mata kuliah Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis. Yang beranggotakan Amelia Ramadhani 200205170, Vina Eka Rahmawati 200205252, Nur Anissa Febrianti 200205193, Trimadini Asih 200205204 dengan tema Perencanaan Sarana Kerja Rekam Medis, Perhitungan Kebutuhan Rekam Medis. Pengertian filing dan pengarsipan rekam medis. Filing adalah informasi yang dihasilkan secara terkomputerisasi yang juga dapat digunakan untuk mempermudah petugas rekam medis di unit filing dalam pencarian dokumen rekam medis yang sedang dipinjam dan mempermudah dalam pelaksanaan retensi. Filing adalah unit rekam medis yang diakreditasi oleh Departemen Kesehatan yang berfungsi sebagai tempat pengaturan dan penyimpanan dokumen atas dasar sistem penataan tertentu melalui prosedur yang sistematis, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan dapat menyajikan secara cepat dan tepat. Pengarsipan menurut Wursanto adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana, karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali dengan mudah. Menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 09/KEP/M.PAN.2003, manajemen kearsipan adalah bagaimana mengelola arsip sejak diciptakan, dipergunakan, dirawat, sampai disusutkan secara efektif dan efisiensi. Langkah-langkah pengarsipan rekam medis di rumah sakit. Langkah-langkah atau prosedur penyimpanan arsip rekam medis di rumah sakit adalah A. Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah langkah persiapan menyimpan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip berupa rekam medis untuk memperoleh kepastian bahwa arsip-arsip tersebut sudah siap untuk disimpan. B. Mengindeks. Mengindeks adalah pekerjaan yang menentukan pada nama atau subjek apa atau kata tangkap yang biasanya berupa angka yang dimulai dari awal berdirinya rumah sakit, sehingga pasien baru akan mendapatkan nomor rekam medis sesuai kedatangannya ke rumah sakit. C. Memberi tanda atau pengkodean. Memberi tanda atau pengkodean dilakukan secara sederhana, yaitu dengan memberi tanda garis atau lingkaran dengan warna yang mencolok yang berisi tulisan, biasanya dapat berisi suatu hal yang sangat penting berkaitan dengan pasien. D. Menyortir. Menyortir adalah mengelompokkan rekam medis sesuai urutan nomor rekam medis untuk persiapan ke langkah terakhir, yaitu penyimpanan. E. Menyimpan. Menyimpan yaitu menempatkan dokumen atau rekam medis sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang digunakan. Sistem penyimpanan akan menjadi efektif dan efisien bila mana didukung oleh peralatan dan perlengkapan yang memadai dan sesuai ke tempat sistem tersebut. Di atas akan sangat sesuai bila mana menggunakan almari arsip. Kondisi ruang penyimpanan berkas rekam medis. Ruang penyimpanan berkas rekam medis yaitu ruangan yang menyimpan berkas rekam medis pasien yang telah selesai berobat di rumah sakit. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2006 nomor 80 tentang persyaratan ruang penyimpanan berkas rekam medis, yaitu yang pertama, ruangan letaknya harus strategis sehingga mudah dan cepat dalam pengambilan, penyimpanan, dan distribusi. Yang kedua, harus ada pemisahan ruang rekam medis aktif dan inaktif. Yang ketiga, hanya petugas penyimpanan yang boleh berada di dalam ruangan.
Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tahun 1991, ruangan penyimpanan berkas rekam medis harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, ruangan harus tetap terang dan sebaiknya menggunakan penerangan alam seperti sinar matahari. Yang kedua, ruangan hendaknya terhindar dari serangan hama. Untuk menghindarinya dapat digunakan sodium arsenide dengan meletakkannya di celah-celah lantainya. Yang ketiga, ruang penyimpanan rekam medis sebaiknya terpisah dari ruangan kantor lain untuk menjaga keamanan rekam medis tersebut. Mengingat bahwa berkas rekam medis sifatnya rahasia, mengurangi dan menghindari pegawai lain memasuki ruangan sehingga pencurian rekam medis dapat dihindari. Yang keempat, alat penyimpanan berkas rekam medis yang umumnya menggunakan rak terbuka agar petugas dapat mengambil dan menyimpan rekam medis lebih cepat. Yang kelima, faktor-faktor keselamatan harus diutamakan pada bagian penyimpanan rekam medis. Kebutuhan rak rekam medis. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan sarana penyimpanan dapat menggunakan sistem elektronik dan non-elektronik. Fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan sistem elektronik akan lebih efisien dan efektif. Tidak diperlukan lagi rak rekam medis dan ruang penyimpanan rekam medis. Apabila masih menggunakan cara penyimpanan non-elektronik, masih diperlukan rak penyimpanan dan ruangan sesuai standar yang ditentukan. Dalam menyusun perencanaan rak rekam medis, sebaiknya untuk kebutuhan jangka panjang, misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Untuk menghitung kebutuhan rak rekam medis, dapat diperlukan data antara lain: 1. Jumlah rekam medis yang akan disimpan. Data jumlah rekam medis yang akan disimpan dapat diambil dari jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap selama 1 tahun. 2. Pertumbuhan jumlah rekam medis. Untuk mendapat data pertumbuhan rekam medis setiap tahun dapat diambil dari kunjungan rawat jalan dan rawat inap selama 5 tahun. Dengan data ini, dapat dihitung berapa persen rata-rata pertumbuhan rekam medis setiap tahun. Ada kalanya naik dan ada kalanya data kunjungan turun. 3. Model rak yang akan dibeli. Model rak yang akan dibeli sangat mempengaruhi beberapa jumlah rak yang dibutuhkan. Sebaiknya, tinggi rak disesuaikan dengan tinggi badan rata-rata orang Indonesia. Tinggi rak yang sesuai akan memperpendek waktu pencarian berkas rekam medis. Jika model rak rekam medis yang akan dibeli adalah rak terbuka sebagai berikut. Model rak terdiri dari 5 sub-rak. Ukuran rak rekam medis panjangnya 2 meter dan lebarnya 1/4 meter. 4. Ketebalan rekam medis. Ketebalan rekam medis akan mempengaruhi jumlah rak yang akan dibeli. Ketebalan rekam medis dapat diambil dari mengukur rekam medis yang saat ini. Misalnya, ambil 100 rekam medis lalu diukur beberapa meter panjangnya. Kemudian bagi dengan 100 untuk mendapatkan rata-rata ketebalan rekam medis. Contoh kasus. 1. Menghitung kebutuhan rak penyimpanan untuk 5 tahun mendatang di Rumah Sakit Panti Nugroho. Berdasarkan hasil observasi di Rumah Sakit Panti Nugroho, sistem penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Panti Nugroho yaitu sistem pengelolaan sentralisasi, sistem penjajaran menggunakan sistem penjajaran Strike Numerical Filling System atau SNF, sedangkan rekam medis aktif disimpan yaitu 2 tahun untuk pasien rawat jalan dan 5 tahun untuk pasien rawat inap, dihitung sejak kunjungan terakhir pasien. Hal ini sesuai dengan SPO penyimpanan rekam medis RSPN-SPU.01.45. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan petugas rekam medis Rumah Sakit Panti Nugroho, jenis rak penyimpanan yang digunakan saat ini adalah rak kayu yang berjumlah 12 rak
dengan spesifikasi SAF 5 dan 6 kolom. Tinggi rak kayu tersebut 225 cm, panjang 240 cm, dan lebar 60 cm. 2. Menghitung luas ruang penyimpanan berkas rekam medis untuk 5 mendatang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Rumah Sakit Panti Nugroho, ruang penyimpanan berkas rekam medis pasien terletak di belakang ruang pendaftaran pasien. Terdapat 12 rak kayu dengan spesifikasi SAF 5 dan 6 kolom. Tinggi rak 225 cm, panjang 240 cm, dan lebar 60 cm. Spesifikasi per SAF-nya yaitu dengan tinggi sub rak 45 cm, lebar 30 cm, panjang per SAF 40 cm. Untuk luas ruang penyimpanan berkas rekam medis 32,45 meter persegi, dengan panjang 7,76 meter persegi dan lebar 4,18 meter persegi.